Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Bunda Priastomo. Sebagai seorang arsitek, kita harus memperhatikan yang namanya cross ventilation. Tentu teman-teman sudah tahu ya kalau yang berbackground arsitek ya. Mungkin ini juga penting bagi yang bukan berbackground arsitek dan baru pertama kali mendengar tentang cross ventilation. Ini hal yang sangat penting pada saat kita membuat desain bangunan. Mengapa itu penting? Nah, kita akan simak lebih jauh. Nah, sesuai namanya, yaitu cross ventilation atau bisa kita artikan sebagai ventilasi silang. Itu adalah pergerakan udara yang mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Dalam kasus ini, atau dalam kasus sebuah bangunan, ruangan, adalah proses masuk dan keluarnya udara dari luar bangunan menuju dalam ruangan, kemudian dalam ruangan menuju keluar bangunan. Hal ini bisa terjadi jika ada dua lubang masuk yang berlawanan. Jadi ada lubang di satu sisi, kemudian juga ada lubang lagi di sisi yang berlawanan atau berhadapan. Itu baru akan bisa terjadi ventilasi silang. Nah, mengapa cross ventilation ini penting? Ada beberapa aspek yang membuat itu menjadi penting. Salah satunya adalah suhu. Sebuah ruangan itu suhunya bisa naik ya, dan akan membuat penggunanya menjadi tidak nyaman. Mengapa bisa naik? Yang pertama, faktor dari alam. Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan itu bisa menaikkan suhu di dalamnya. Kemudian banyaknya manusia yang beraktivitas di situ itu juga bisa menaikkan suhu ruangan karena tubuh manusia ini mengeluarkan kalor ketika beraktivitas. Selain itu ada juga peralatan elektronik seperti lampu dengan kekuatan sinar tertentu, kemudian ada juga komputer, kemudian juga kulkas misalnya, itu juga bisa menaikkan suhu ruangan. Dengan adanya ventilasi silang atau cross ventilation, angin itu akan membawa suhu dari luar masuk ke dalam ruangan, sehingga suhu di dalam ruangan akan menjadi terkendali. Suhu yang panas bisa dibawa keluar oleh angin yang keluar dari ruangan tersebut. Nah, faktor kedua adalah tentang kelembapan dan bau. Sebuah ruangan yang tidak pernah dibuka itu berpotensi untuk menjadi lembab. Seperti kita tahu bahwa udara itu mengandung uap air. Nah, dengan adanya cross ventilation, lembab yang ada di dalam ruangan itu bisa mengalir keluar, ya, dibawa oleh udara yang mengalir tadi. Begitu pula dengan bau. Bau pun demikian. Ruangan yang bau itu baunya akan bisa mengalir keluar melalui cross ventilation. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ketika kita dilanda COVID-19 kemarin, kita diminta untuk sering-sering membuka jendela. Nah, ini juga ada hubungannya dengan cross ventilation, di mana ketika ruangan itu tertutup, virus akan terkumpul di situ dan akan sangat membahayakan. Dengan dibukanya jendela dan terjadi cross ventilation, ruangan yang penuh virus itu tadi bisa berkurang karena virusnya terbuang keluar, ruangan menjadi sehat. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah tentang penghematan energi. Dengan cross ventilation, kita bisa menormalkan suhu ruangan sehingga akan meminimalisir penggunaan penghawaan buatan seperti AC, seperti kipas angin. Nah, karena udaranya sudah seger nih, kita nggak perlu nyalain AC, sudah nggak perlu menyalakan kipas angin. Tentu akan lebih berhemat. Nah, dari beberapa keuntungan menggunakan cross ventilation tadi, kita perlu tahu tips dalam membuat cross ventilation yang baik. Nah, tipsnya yang pertama adalah kita membuat bukaan itu saling berhadapan. Syukur lebih bagus lagi berhadapan secara menyilang, baik vertikal maupun horizontal. Nah, perlu pertimbangan juga mengenai angin lokal atau angin yang berada di luar bangunan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi itu, yaitu iklim setempat, lokasi, dan juga apakah ada bangunan lain di sekitar bangunan kita yang menghalangi angin untuk masuk ke bangunan kita. Selain bangunan, bisa jadi ada tanaman atau vegetasi pohon. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Satu lagi yang perlu pertimbangan adalah arah sinar matahari terhadap bangunan kita. Jadi, cross ventilation itu tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal efisiensi energi dan kesehatan penghuninya.
Dengan cross ventilation yang baik, kita bisa mendapatkan bangunan yang sehat, bangunan yang nyaman, bangunan yang ramah lingkungan, dan juga bangunan yang hemat energi. Nah teman-teman semua, bagi Anda yang ingin mendapatkan manfaat-manfaat cross ventilation pada bangunan Anda, langsung saja hubungi Rancang Reka Ruang Studio. Nah demikian video kali ini tentang cross ventilation, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam arsitektur.